sekali saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini, menyempatkan waktunya karena kita ada pembahasan tentang kurikulum merdeka yang akan kita laksanakan pada sekolah kita. Nah, di sini sudah ada slide-slide yang akan kita tampilkan mengenai apa itu kurikulum merdeka. Karena kita sudah memasuki kurikulum baru pada ajaran baru. Ini adalah mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, di sini nanti akan ada jawaban-jawabannya. Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu arti kurikulum. Nah, pengertian kurikulum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 butir 19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua adalah pertanyaan lagi, bagaimana kurikulum dikatakan baik? Adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan dan mampu berkompetensi dengan kemajuan pendidikan dunia. Nah, itu adalah bagaimana kurikulum tadi dikatakan baik, berarti dirubah sesuai dengan zamannya. Pertanyaan, mengapa kurikulum perlu dirubah? Yang pertama, menyesuaikan peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan zaman. Yang ketiga, mempersiapkan generasi emas. Nah, ini adalah pokok-pokok mengapa kurikulum itu perlu dirubah. Nah, ini adalah perubahan kurikulum 2013 tahun terakhir. Nah, ini ada 2004, kurikulum 2004, KBK ada 2006, kurikulum KTSP namanya ada tahun 2013, kurikulum 2013. Nah, ini adalah 2020 dimulainya kurikulum merdeka, tapi kita baru pengimbasan yang kita laksanakan hanya di kelas 1 dan kelas 4 saja karena kita baru pengimbasan. Nah, ini adalah tahunnya dimulainya kurikulum merdeka adalah tahun 2020, berarti baru 3 tahun dilaksanakan. Kerangka kurikulum merdeka. Nah, apa saja kerangkanya? Yang pertama adalah adanya tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adanya profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah struktur kurikulum. Yang keempat ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang kelima adalah capaian pembelajaran. Nah, ini adalah kerangka kurikulum merdeka yang akan kita laksanakan ini. Nah, ini berikutnya ada apakah perbedaannya? Ada perbedaankah antara kurikulum K13 dan kurikulum merdeka? Nah, kita lihat di sini. Ini ada perbedaannya. Yang pertama, kurikulum K13 menggunakan pendekatan kompetensi penilaian pada kurikulum K13 berdasarkan aspek pengetahuan, keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Nah, ini adalah dasar atau aspek yang mendukung pada kurikulum merdeka di kurikulum 2013. Nah, ini adalah kurikulum baru. Perbedaannya adalah menggunakan pendekatan karakter dan keterampilan. Jadi hanya ada karakter dan keterampilan saja, tidak ada aspek ini. Ini ada pengetahuan, keterampilan, sikap, aspek perilaku. Dan ini hanya ada 2, karakter dan keterampilan. Di kurikulum merdeka itu menggunakan penilaian non akademik. Nah, sini. Jadi lebih simpel, sesuai dengan zamannya. Terus berikutnya, berdasarkan itu kita harus menyesuaikan dulu dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini berarti yang dipakai pada sekolah kita. Apa? Namanya KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini merupakan kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan konseptual dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri. Nah, ini yang mendasari juga diadakannya kurikulum merdeka pada sekolah kita. Nah, ini adalah hasil refleksi kurikulum perlu berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi lingkungan yang selalu berubah. Jadi, setiap berubahnya zaman, perubahan
suatu negara dapat maju dan tidak tertinggal oleh negara lain. Ini tujuan utama sekali agar di negara kita lebih maju atau setidaknya menyeimbangkan dengan negara-negara di luar negeri. Nah, ini tidak tertinggal sama sekali, setidaknya menyandingkan, sebanding dengan negara lain. Terima kasih. Itu mungkin adalah rangkuman dari kurikulum Merdeka yang telah saya dapatkan di SD 147 yang saya berikan ilmunya untuk ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkannya untuk tahun berikutnya kepada kelas 2 dan kelas 5. Nah, kira-kira kalau nanti ada yang belum jelas, nanti tanyakan dengan saya saja karena kita waktunya sudah sampai di sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.